Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, terima kasih masih tetap bersama kami di Indonesia Jurnalis Forum. Di segmen ini kita akan kembali ke Mas Amzirwan. Mas Amzirwan, tadi di segmen pertama kan sudah menyebutkan bagaimana mengupgrading dari tenaga kerja kita. Nah, itu apa sih sebetulnya yang sangat urgent sekarang sehingga bisa kira-kira agak instan lah, meskipun dalam kita namanya pendidikan dan pelatihan tidak bisa instan ya, harus ada proses yang dilalui. Betul, Mas Imam, tidak bisa instan. Tetapi bukan tidak mungkin. Ya. Artinya sepanjang kita punya perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, kalau menurut saya untuk jangka panjang tadi kita sudah bicara ada perubahan kurikulum sehingga memasukkan katakanlah 70% praktik ke dalam pendidikan kejuruan, 30% teori. Ini akan mengubah pada jangka panjang kualitas sumber daya manusia kita ketika mereka tamat katakanlah pendidikan menengah atas itu. Nah, untuk jangka pendek, nah ini saya pikir menjadi perhatian kita bersama karena Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan sudah bicara di mana-mana. Ya, saya pikir pertama itu harus perubahan mindset dari para pembuat kebijakan. Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan legislatif. Semua level ya? Jadi. Semua level. Tujuannya apa? Kalau kita boleh berpikir instan tadi, kita harus menyelamatkan katakanlah yang 60% dari angkatan kerja yang sudah ada di dalam pasar kerja. Baik itu orang lulusan SMP atau lulusan SD yang sudah terlalu tua, sehingga dia tidak mungkin lagi masuk ke sekolah formal. Atau saat ini ada anak yang lulus SD memang karena ketidakmampuan ekonomi, tidak lanjut sekolah, masuk pasar kerja karena terpaksa. Benar, sudah ada Kartu Indonesia Pintar. Tetapi itu kan tidak cukup, karena yang dia butuhkan itu adalah kompetensi, keterampilan. Sehingga ketika keterampilan itu diberikan kepada dia melalui pelatihan vokasi, itu akan membuat dia mampu berdaya, sehingga katakanlah dia masuk ke pasar kerja dia sudah terampil, dia masuk ke dunia mandiri, menjadi katakanlah tukang kayu atau tukang batu, itu dia sudah bisa, sehingga dia bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Jadi kita harus bisa menjadikan pelatihan vokasi ini sebagai tujuan untuk menciptakan safety net bagi katakanlah mereka yang tidak mau menempuh sekolah lebih tinggi, sehingga dia juga tidak menjadi beban ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di sektor real. Begitu Mas Imam. Baik, makasih Mas Han. Ke Pak Anton, Pak Anton, setelah melihat kondisi seperti ini, apa kira-kira yang disarankan oleh Kadin atau Kadin akan melakukan apa? Jadi tugas kita memang adalah bisa menghimpun atau katakanlah mengorganisir, menyatukan dunia usaha ini agar supaya mendukung sistem vokasi ini, bukan karena hanya ini program pemerintah, tetapi sebenarnya ini di samping memang menjadi program utama pemerintah, sebenarnya lebih banyak kita yang berkepentingan. Karena kalau di Jerman mengatakan bahwa ini memperkuat daya saing nasional, pada akhirnya kan yang diuntungkan si pengusaha. Nah, karena apa? Dia mendapat tenaga kerja terampil, mendapat efisiensi yang tinggi, produktivitas yang tinggi. Nah, karena itu memang ini tidak gampang, sebab kita ini juga memang jujur saja Pak Imam, kalau kita lihat 12 pilar utama dari daya saing internasional sesuai dengan analisanya World Economic Forum. Kebetulan disebut pertama institusi. Institusi dunia usaha juga memang lemah. Nah, oleh karena itu kita kan belajar dari Jerman. Jerman itu peranan Kadin di sana luar biasa besar, dan jujur saja kita tidak ingin mengambil alih seperti itu. Karena apa? Tahun yang lalu biaya vokasi di Jerman itu total 34 atau 35 miliar euro. 9 miliar dari pemerintah biasanya hanya untuk bangun gedung dan fasilitas. 25 miliar euro dari Kadin yang dihimpun dari anggota. Lebih banyak dana itu dipakai adalah untuk membayar uang saku. Nah, jadi kalau kita mau sistem vokasi yang benar, apakah pendidikan maupun pelatihan, pada saat dia praktek di lapangan harus ada uang saku.
Nah, Jadi ini sudah mendapat hasil. sudah Ya? mendapat hasil. Nah, Hasil. sehingga akan menjadi daya tarik karena begini, jujur saja Pak Imam, vokasi ini kan dianggap Kelas 2. kelas 2 lah saja kan gitu, tidak menarik. Karena itu Jerman sendiri masih sampai hari ini masih campaign. Walaupun Malaysia itu termasuk sukses karena dia juga mengcopy dari Jerman. Sehingga 80% daripada tamatan SMP itu masuk vokasi. Dan 80-an% dari tamatan itu langsung dapat pekerjaan. Sisanya bukan tidak dapat pekerjaan, tapi mau jadi entrepreneur atau memang nggak mau kerja. Nah, oleh karena itu memang harus ada sistem yang betul, antara lain memberi uang saku karena dia bekerja. Sehingga harus menghindari serangan atau kata tuduhan dari para serikat pekerja bahwa vokasi ini adalah upah buruh murah, itu tidak benar. Nah, oleh karena itu perlu ada lembaga yang tentunya bisa mengurus ini dan atas nama pengusaha. Kebetulan Kadin ini kan yang dianggap mewakili keseluruhan ya. Ada asosiasi tapi secara katakanlah perundang-undang Kadin yang mewakili. Karena perlu ada yang mengontrol, mensupervisi, karena tidak semua pabrik atau industri yang mau menerima pemagangan bisa langsung lakukan. Karena dia harus mempersiapkan kurikulum yang dikatakan Pak Amsirwan tadi. Jadi di sekolah ada kurikulum, di sini ada program kerja. Dia juga harus mempersiapkan pengajar di tempat kerja. Jadi kalau di sekolah adalah guru, ya di sini instruktur. Nah, ini siapa yang akan mengevaluasi semua? Tentunya ini organisasi Kadin dan tentunya ada yang di daerah-daerah juga ikut berperan sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena itu memang kita ingin menghimbau kepada pengusaha agar supaya betul-betul ini kita komit dengan program ini untuk kepentingan kita sendiri. Dan hal lain yang paling penting kalau kita lihat supaya menjadi rangsangan juga buat angkatan kerja kita tertarik dengan vokasi. Mereka yang masuk SMK itu pada waktu bekerja, artinya praktek 70%, dia mendapat income. Teman dia yang masuk SMA tidak dapat apa-apa, malah mengeluarkan uang, dana. Yang 3 tahun setelah SMK atau ikut pelatihan, dia langsung bekerja dapat gaji atau dapat upah. Yang masuk universitas pun belum dapat. Sehingga pada saat mereka ketemu di pasar kerja yang tamatan universitas atau sejenisnya masuk di pasar kerja, dari segi gaji sudah sama atau mungkin yang sudah bekerja ini yang di sistem vokasi sudah lebih dulu. Nah, ini satu contoh yang paling menarik dikatakan oleh Pak Sofyan Jalil pada waktu beliau menjadi Menko Perekonomian. Beliau ini punya pengalaman dengan Menteri BUMN. Pada waktu Inalum ini mau mencari seorang direktur teknik, bayangan Pak Sofyan yang akan disodorkan itu doktor insinyur yang demikian banyak di Inalum. Ternyata Jepang-Jepang ini menyodorkan tamatan SMP yang jadi direktur teknik. Dan menurut Pak Sofyan luar biasa, walaupun hanya STM ini kan vokasi juga dulu ya. Cuma sayang setelah sekian lama kan hilang, diganti SMA, akhirnya baru kembali ke SMK sekarang. Dan ini yang menarik agar supaya membuat, kalau bukan hanya mendorong supaya orang mau masuk mensukseskan program pemerintah, tetapi kalau ini disadari, tidak semua orang mempunyai kemampuan intelektual yang sama. Jadi yang masuk ke SMA dan universitas adalah orang yang siap menjadi scientist. Yang applied science ya masuklah SMK, Politeknik, dan Universitas Vokasi. Nah, kembali kepada pelatihan, tentunya ini akan sangat berperan jangka pendek. Karena seperti Pak Hamsirwan bilang tadi, dan Pak Imam juga bilang, pendidikan kan jangka panjang. Yang kita didik sekarang kan memerlukan waktu. Tapi yang sekarang ini, yang 60% ini betul-betul membutuhkan pelatihan yang sekarang dibutuhkan. Nah, pertama memang lokasi-lokasi BLK ini penting disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu. Katakanlah daerah yang kekuatannya ini kuliner, ya, katakan Sariboga ya. Sariboga. Ya lantas bikinlah BLK yang bisa melatih orang-orang yang bisa menjadi ahli kuliner. Dan ada tempat dia praktek. Jadi jangan bikin sesuatu yang tidak diminati. Kebetulan kalau di Jerman, anak-anak muda itu punya kesempatan sebelum dia memilih sekolah mana, dia bisa masuk ke industri sehingga tertarik, saya ingin menjadi mekanik. Ini yang kita juga nggak ada. Itu yang tidak ada. Nah, jadi memang perlu ada sistem. Tapi kembali lagi memang kedua pilar ini harus betul-betul berjalan bersama.
pelatihan dan pendidikan ya Pak. Saya kira ini dunia tidak akan menunggu kita karena perkembangan begitu pesat ya. Artinya kita lihat sekarang bahwa tantangan ke depan terutama employment. Saya dapat kiriman di WhatsApp mengenai hotel yang dibangun oleh Jack Ma di Shanghai yang tidak memakai orang. Mulai dari masuk aplikasi, masuk ke kamar semua juga hanya dengan melalui aplikasi. Minta aqua pun hanya dikasih ini datang robot. Nanti waktu si tamu mau pulang, di depan pintu ada 2 manajer, satu laki, satu perempuan yang hanya untuk mengucapkan terima kasih. Jadi kita bayangkan dunia ke depan itu. Nah, oleh karena itu memang harus betul-betul satu-satunya cara menurut saya, tidak ada cara lain, yaitu vokasi. Nah, vokasi ini kan kejuruan. Jadi mendidik orang yang betul-betul spesial. Kita berdua waktu di Jerman masuk di semacam BLK di sana. Di sana dibilang UAZ. Itu ada refugees dari Suriah. Umur sudah 50-an lebih Pak Imam. Itu masuk di UAZ dan dijamin sekian berapa bulan di situ. Setelah dia selesai dia bisa membuat furniture. Nah, yang kita harapkan adalah pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi kalau dia masuk di situ memang di sana lebih terperinci lagi, harus jelas sebagai seorang yang ahli membuat furniture, dia harus mempunyai kompetensi apa. Nah, ini yang memang harus terperinci, kembali lagi kurikulum. Jadi baik sekolah maupun pelatihan harus kurikulum dan semua terarah kepada memang betul-betul punya keahlian yang memadai. Yang paling penting dia itu mempunyai kemampuan yang paling minim agar dia bisa survive. Karena itu orang di sana seperti Pak Fokke tadi sebagai contoh, walaupun dia engineer, tetapi punya keahlian lain yang dia pilih. Dan kita lihat sendiri di Malaysia 2 bulan lalu kita pergi, orang yang tidak tahu apa-apa ikut pelatihan setahun menjadi ahli listrik. Nah, saya ingin menghimbau kepada para pengusaha supaya kalau mencari calon pekerja, saya tidak underestimate dengan sarjana, tapi barangkali sudah mulai dipopulerkan mencari seorang calon pekerja yang mempunyai kompetensi apa gitu. Jadi langsung apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi gini, tentunya sarjana ini penting dan melekat di situ. Jadi betul-betul orang lantas merasa dengan kompetensi yang tinggi nasib saya bisa diperbaiki. Ini yang saya kira perlu kampanye bersama-sama karena saya tahu pemerintah sekarang ini tahun ini saja dana vokasi kalau nggak salah 35 triliun ya. Luar biasa besar ya. Ini sangat besar, jadi niat baik pemerintah jangan sampai hasilnya tidak maksimal itu. Oleh karena itu perlu perencanaan yang dikatakan tadi dan terperinci tenaga-tenaga berapa banyak yang kita perlu, kompetensi apa. Itu yang saya kira Pak Imam yang menjadi PR kita. Terutama PR Kadin yang akan mewakili para pengusaha ini. Jadi memang banyak yang harus kita kerjakan bersama, tapi kita harus jeda sejenak Pak. Pemirsa Indonesia Journalist Forum, nantikan kami di segmen berikutnya. Jadi kita harus bisa menjadikan pelatihan vokasi ini sebagai tujuan untuk menciptakan safety net bagi katakanlah mereka yang tidak mau menempuh sekolah lebih tinggi. Sehingga dia juga tidak menjadi beban ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di sektor real.